Rangka keterbukaan, ya ini tadi saya usulkan dan diterima oleh teman-teman bagaimana satuan 3 itu dibahas terbuka dan disepakati terbuka. Jadi sangat detail. Jadi di negara-negara yang korupsinya rendah, seperti Denmark, ya dan kemarin melompat itu Mesir, itu partisipasi publik tinggi. Jadi publik itu harus dapat akses pada saat proses pembahasan anggaran. Jadi bukan hanya sosialisasi. Nah, mari kita bergerak jadi di depan, bukan sosialisasi. Di level perencanaan, sebelum persetujuan, publik diberikan akses informasi. Dan rapatnya terbuka, itu sudah disepakati. Jadi saya rasa hari ini saya berterima kasih kepada Ketua Komisi 5, Pak Lasarus, dan jajaran Komisi 5 dan semua kementerian yang sepakat itu. Karena arahan Pak Prabowo juga kebocoran daripada anggaran-anggaran kita sangat besar. Jadi makin banyak yang mengawasi, makin terbuka, menurut saya makin bagus. Dan itu sudah tercapai di rapat kita pertama hari ini. Ya, yang lain. Subsidi BBM yang dialihkan untuk 3 juta rumah itu, Pak? Ya, saya silakan aja, itu kan bukan kewenangan saya ya. Saya tentu sangat senang kalau dulu Pak Jokowi itu membagikan sertifikat, ke depan saya doakan dan bekerja Pak Prabowo bisa membagikan rumah untuk rakyat, ada yang bisa dibayar dengan harga murah dan tepat sasaran, ada juga yang gratis. Saya pikir itu harus adalah perubahan pemikiran dengan cara kita melakukan banyak aset-aset milik koruptor, misalnya contoh di Kejaksaan di Banten itu ada 1.000 hektar, saya sudah dengar sendiri dari Jaksa Agung, dan saya sudah berkirim surat, bagaimana aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau 1.000 hektar saja itu bisa secara legal buat rakyat, ya, saya pikir komponen tanah itu mungkin sekitar 30-40% dari harga jual sebuah rumah. Nah, kalau apakah itu diberikan gratis, ataukah dengan harga yang murah, tergantung nanti keputusan pemerintah bersama dan DPR. Nah, makanya dengar dulu, itu baru satu langkah ya. Belum lagi kalau kita melakukan efisiensi. Saya di kementerian saya SOTK-nya ada bagian efisiensi. Contoh, ya semen itu kita butuh triliunan rupiah. Kalau kita melakukan langkah efisiensi, deal langsung dengan pabrik semen, harganya murah, lebih murah. Ya belum lagi nanti cat, kayu, pasir semua, itu akan buat efisien. Artinya apa? Harga rumahnya akan jadi murah. Tanahnya kita usahakan murah, udah gitu, atau gratis tanahnya, ya atau murah, dan bahan bangunannya dilakukan efisiensi. Akibatnya apa? Harga jual kepada konsumen yaitu rakyat menjadi murah. Nah itu yang saya mau lakukan, tapi ini harus ada kemauan bersama, mesti ada keputusan bersama, bahwa ini kita harus melakukan langkah. Karena selama ini terus terang pembangunan buat perumahan sangat kecil sekali dari data-data yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan adik-adik wartawan sudah lihat tadi kan, mengikuti. Saya nggak usah ulangi lagi. Itu turunnya bisa berapa persen Pak lewat apa? diskon material dan kebebasan? Ya kita mesti urut satu-satu. Makanya nanti saya senang kalau satuan 3 itu bisa sama-sama. Teman-teman DPR ini kan punya pengalaman lama, ya untuk bisa melihat satu-satu. Jadi partisipasi publik itu bahkan kemarin sore itu saya undang semua stakeholder. Ya, developer, kontraktor, supplier, konsultan, asosiasi, untuk apa? Untuk mengkritisi usulan SOTK saya, yang akan baru saya sampaikan hari Kamis, lusa kepada Menpan RB. Jadi kita mau bahkan dari usulan struktur organisasi yang nanti membantu saya sebagai menteri, itu saya minta pendapat publik. Jadi kalau kita mau keterbukaan, jangan pernah setengah-setengah. Ya itu mesti didetailin dulu, Mas. Ya, oke. Pak, yang 10 November nanti Pak, yang pembagian rumah. Oke, 10 November itu adalah groundbreaking ya di Kabupaten Tangerang. Tanahnya dari perusahaan saya. Yang bangun Agung Sedayu. Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha, yang ngebangun pengusaha. Nah, saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar, ya ada Agung Sedayu, ada Barito, Pak Prayogo, ada Boy Thohir, ada Aru, ada Pak Franky dari Sinarmas. Dan saya sangat berterima kasih, semuanya berkomitmen untuk juga
mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat. Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energi. Dia mengatakan dia juga siap membantu. Dan saya bilang kalau begitu begini, karena banyak apartemen ataupun rumah susun itu yang buat rakyat karena tidak dihuni seperti di rumah susun yang saya mau tinjau ada 4 ya. Yang kemarin sudah adalah yang di Pasir Rumput, yang ke Pasar Rumput, yang kedua nanti hari Jumat di Kemayoran. Kemudian kita akan jadwalkan di Batang, kemudian ada di Rancaikek. Kalau bisa itu nanti karena keterbatasan dana, kita akan membuat renovasinya itu dari teman-teman pengusaha. Jadi tidak menggunakan uang negara.